Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk perkuliahan hari ini, Ibu akan bawakan materi tentang ICC ya, International Criminal Court System ya. Untuk daftar hadir, mungkin nanti Ibu lihat aja di record kita ya, untuk online ya. Jadi nggak perlu Ibu bacakan satu-satu, cukup nanti Ibu lihat saja record dari Zoom kita dan akan Ibu masukkan ke dalam eh, absensi online ya. Jadi nggak perlu Ibu panggil satu-satu untuk sistem online kita gitu ya. Nah, untuk hari ini pembahasannya adalah tentang International Criminal Court System ya. Jadi sebelum Ibu masuk ke dalam materi, kita kan udah adakan kuis ya. Karena kuis itu harus juga online ya, maka nanti setelah ini, setelah materi yang Ibu berikan, nanti Ibu bagikan lagi link Zoom kedua ya, agar Ibu memberikan soal kuisnya ya, Dek ya. Karena di portal kita diminta online seperti itu untuk kuis kah atau untuk UTS kah ya, kalau dia online. Nah, nanti akan ada link Zoom yang kedua, Ibu berikan sebentar saja ya setelah Zoom kita ini. Nanti akan Ibu bacakan satu-satu soal kuis yang lama, yang lalu ya, minggu lalu. Minggu lalu nggak bisa karena ada sidang mahasiswa, makanya Ibu nggak bisa online, jadi Ibu buat di WA. Nah, untuk setelah Zoom kita materi ini, nanti kita ada link kedua. Link keduanya itu akan Ibu bacakan soal-soal kuis yang lalu, karena memang diperlukan online sistem ya, artinya harus online. Walaupun dia kuis, dia harus ada record online-nya. Ya, jadi nanti Ibu mohon waktu kalian sebentar ya, paling 5-10 menit. Kita akan buat link Zoom kedua untuk eh, Ibu sampaikan mengenai kuis ya. Dan juga mungkin persiapan UTS juga nanti di situ ya. Karena kan kita ada mau UTS. Minggu depan itu pertemuan keberapa ya? Ke lima, ke delapan ya? Iya, Bu, ke-8, Bu. Berarti itu sudah UTS ya. Berarti minggu depan kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Jadi Ibu harapkan minggu depan di hari Kamis itu hadir semua karena pertemuan ke-8 itu jadwalnya ujian tengah semester. Jadi Ibu harapkan hadir ya untuk kita melaksanakan UTS secara tatap muka berarti ya. Nah, jadi nanti setelah link Zoom ini Ibu akan bacakan soal kuis yang lalu untuk bukti online kita dan juga Ibu akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ujian tengah semester ya. Oke, untuk hari ini pembahasan kita terkait dengan International Criminal Court ya, ICC, International Criminal Court atau yang kita kenal dengan yang namanya Mahkamah Pidana Internasional. Jadi Mahkamah Pidana Internasional ini dia merupakan eh, bentukan ya, bentukan atau mahkamah yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi yang membentuk ICC ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya eh, ICC ini di bawah ya, di bawah naungan dari PBB seperti itu. Nah, jadi ICC ini dibentuk pasti ada tujuan ya, ada tujuannya. Kemudian dia juga dibuat pasti ada alasannya, ada latar belakangnya ya. Dan pastinya Mahkamah Pidana Internasional ini atau ICC ini dia merupakan badan yang independen ya, yang independen dan juga permanen walaupun dia dibawa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau didirikan oleh PBB, tetapi ICC ini bersifat independen dan juga permanen ya, artinya tetap. Nah, kemudian kalau diartikan secara luas, maka International Criminal Court ini adalah badan peradilan independen ya, yang memiliki yurisdiksi terhadap individu yang diduga melakukan genosida
kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Ya, sekali lagi Ibu sampaikan bahwa ICC ini adalah badan peradilan independen yang memiliki yurisdiksi terhadap individual yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Jadi ICC ini berfungsi untuk memang memberikan yang namanya, bentar ya, baru ada yang masuk temennya ini. Yang namanya kejahatan kemanusiaan ya, genosida, kejahatan perang. Jadi memang tugasnya ICC itu gitu. Mengadili setiap individu kah ya, atau setiap orang yang memang dia itu melakukan kejahatan-kejahatan perang ya. Nah, kemudian ICC sendiri ya memiliki beberapa tujuan utama ya. Beberapa tujuan utama dari International Criminal Court ini adalah yang pertama, mewujudkan keadilan global. Yang kedua, menghapuskan impunitas. Yang ketiga, membantu atau menghentikan konflik internasional. Yang keempat, menyempurnakan pengadilan internasional sebelumnya. Yang kelima, mengambil alih kewenangan pengadilan nasional, internasional, dan yang keenam, mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Jadi itu ada beberapa tujuan utama ya dari ICC ini. Mewujudkan keadilan global, ya, menghapuskan impunitas, membantu menghentikan konflik, menyempurnakan pengadilan internasional sebelumnya, mengambil alih kewenangan pengadilan nasional, dan yang keenam, mencegah terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Jadi itu ya, 6 tujuan utama daripada ICC. Intinya sebenarnya dari keenam tujuan itu adalah agar terjadinya keamanan dunia ya, artinya keamanan secara global. Berharap agar tidak terjadi perang dunia yang ketiga gitu ya. Perang dunia pertama kan sudah terjadi, yang kedua juga sudah terjadi ya. Nah, berharap ICC ini agar tidak terjadi perang dunia yang ketiga. Tetapi kalau kita lihat kasus ya, kasus-kasus khususnya yang menjadi sorotan publik saat ini ya, kasus antara Palestina dan Israel ya, itu gimana gitu. Kenapa sudah jelas-jelas genosida ya, pembantaian itu yang dilakukan Israel terhadap Palestina, tetapi tidak dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional ini atau ICC ya. Nah, memang kalau kita lihat sendiri tadi di awal ya, bahwasanya ICC ini memang dia di bawah dari naungan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artinya PBB yang mendirikan ICC ini gitu. Nah, di dalam PBB itu kita ada mengenal ya, kalau dulu kita belajar tentang PBB ini ada yang namanya hak veto ya. Nah, jadi hak veto itu berlaku untuk 5 negara ya, 5 negara besar yang memiliki hak veto ini. Nah, salah satunya itu adalah Amerika, ya, Inggris, kemudian Cina, ya, Rusia, dan satu lagi Bu rasa Rusia atau Prancis ya, karena itulah. Jadi ada 5 pemilik hak veto. Nah, bila ada keputusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diveto oleh salah satu saja dari negara pemegang 5 hak veto itu, maka keputusan itu akan dianulir ya, artinya tidak disetujui. Nah, salah satu
negara yang tidak merestui ya adanya apakah gencatan senjata atau apakah Israel ini dibawa ke ICC adalah Amerika. Jadi Amerika tidak menyetujui hal tersebut. Ya. Oleh karenanya memang sampai saat ini tidak bisa dibawa untuk Israel ini masuk ke dalam International Criminal Court itu gitu. Karena memang ada hak veto di mana memang PBB lah yang menjadi naungan daripada ICC ini ya. Seperti Bu katakan di awal, ICC ini adalah bentukan PBB yang memang dia bersifat independen dan permanen. Hanya saja memang ICC ini juga bertanggung jawabnya itu kepada PBB. Ya. Walaupun dia bersifat independen dan permanen, tetapi laporan atau tanggung jawab daripada ICC ini ada pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi memang eh, tanggung jawab atau eh, segala sesuatunya itu memang harus dilaporkan ya oleh ICC ini pada PBB. Artinya ada tanggung jawab ICC terhadap PBB yang menjadi kewenangan dari PBB untuk meminta apa apa yang menjadi tupoksi, kewenangan, hasil atau apapun yang terjadi di ICC itu harus dilaporkan kepada PBB, walaupun dia bersifat independen, ya. Nah, kemudian ICC ini juga dia berkedudukan di Den Haag, Belanda. Ya. Jadi kalau kalian mau lihat bagaimana sih bentuk Mahkamah Pidana Internasional, maka ke Belanda lah kalian ya, di kota Den Haag. Jadi Mahkamah Pidana Internasional itu ada di Den Haag, Belanda. Ya, ada di Den Haag, Belanda, dan dasar pembentukan daripada Mahkamah Pidana Internasional ini adalah Statuta Roma. Jadi ada Statuta Roma yang menjadi dasar hukum ya, dasar hukum dari terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional, di mana Statuta Roma ini sudah diratifikasi oleh 60 negara lebih ya, mungkin sekarang sudah hampir di atas 60 ya, karena ini data lama. Jadi sudah banyak negara yang meratifikasi Statuta Roma dan salah satunya yang meratifikasi itu adalah Indonesia. Jadi kita, negara kita sudah meratifikasi. Artinya kita meratifikasi itu kita menerima ya. Kita mengadopsi atau kita mengambil Statuta Roma itu menjadi salah satu hukum atau aturan di dalam undang-undang kita ya. Nah, apa yang merefleksi itu Statuta Roma yang sudah kita ratifikasi yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Ya. Jadi Undang-Undang HAM itu merupakan ratifikasi dari Statuta Roma yang sudah diadopsi atau sudah diterima oleh Indonesia. Makanya kalau kalian lihat Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu banyak poin-poinnya itu adalah berdasarkan dari Statuta Roma, ya. Undang-Undang Hak Asasi Manusia kita. Nah, kemudian ada juga undang-undang yang mengambil ya ratifikasi Statuta Roma ini tidak bulat-bulat tapi menjadi rujukan yaitu adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi undang-undang perlindungan anak juga mengambil poin-poin dari Statuta Roma ini karena basicnya itu kan HAM ya. Jadi hak asasi itu juga diberikan kepada anak seperti apa hak-hak anak yang ada di dalam Statuta Roma dan diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita gitu. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional? Yuridiksi ya atau kewenangan untuk melaksanakan hukumnya, maka pidana internasional ini memiliki beberapa yuridiksi ya. Yang pertama adalah yuridiksi personal, yang kedua yuridiksi material, yang ketiga yuridiksi teritorial, dan yang keempat adalah yuridiksi temporal.
Ya, jadi ada yurisdiksi personal, yurisdiksi material, ya, teritorial, dan temporal. Itulah yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional ya. Kita bahas sedikit ya tentang beberapa yurisdiksi ini ya. Yang pertama adalah yurisdiksi personal atau kewenangan personal yang dimiliki ICC berdasarkan pada pasal 25 ayat 1 Statuta Roma dan juga pasal 26 ya. Eh, di mana isinya adalah apabila terdapat penanganan kasus pada seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, maka orang tersebut akan dikembalikan kepada negaranya dan akan diterapkan hukum nasional negara orang tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam pasal 25 dan 26 Statuta Roma, yaitu dia masuk pada batas usia anak ini ya. Artinya batas usia individu ya yang bisa diadili oleh ICC. Nah, berdasarkan kewenangan personal ini, maka kasus ICC ya apabila kasus itu dia dinaikkan kepada Mahkamah Pidana Internasional, maka dilihat apakah seseorang itu usianya belum mencapai 18 tahun atau sudah. Kalau orang tersebut belum mencapai usia 18 tahun, maka orang tersebut akan dikembalikan kepada negaranya dan akan ditetapkan hukum nasional negara orang tersebut ya. Jadi ini ya intinya adalah lihat batas usia. Mungkin 18 tahun itu ke bawah kategori anak. Jadi kalau ada seseorang yang dia belum 18 tahun, dia sudah masuk ke dalam persidangan atau yurisdiksi daripada Mahkamah Pidana Internasional, maka berdasarkan pasal 25 dan 26 Statuta Roma, dia dikembalikan ke negara asalnya, ya orang tersebut, dan dia dihukum sesuai dengan hukum negaranya saja. Jadi nggak naik ke Mahkamah Pidana Internasional, ya. Itu yurisdiksi personal. Dan kemudian yang kedua, yurisdiksi material, ya. Ini ada terdapat 4 jenis tindak pidana yang diatur di dalam Mahkamah Pidana Internasional. Ya, jadi ada 4 jenis tindak pidana berdasarkan pasal 5 ayat 1 Statuta Roma ya. Yang pertama itu adalah genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, yang ketiga adalah kejahatan perang, dan yang keempat adalah agresi militer. Khusus mengenai agresi ini belum diatur lebih rinci di dalam Statuta Roma, artinya setiap agresi ya, apakah militer atau mungkin ada sesuatu sipil ya, sipil yang melakukan kelompok komunitas gitu ya, melakukan agresi terhadap negara lain, maka dia bisa masuk ke dalam yurisdiksi material ya, material daripada ICC. Jadi ingat ada 4 jenis tindak pidana yang dibolehkan atau bisa naik ke ICC. Genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Dan yang ketiga adalah yurisdiksi teritorial. Secara umum, Statuta Roma menegaskan bahwa ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara pihak Statuta Roma, namun ICC juga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah negara bukan pihak selama dibuat perjanjian khusus. Jadi memang deh yang meratifikasi Statuta Roma itu kan nggak semua negara ya. Ya, tidak semua negara yang menerima Statuta Roma yang bisa memberlakukan ICC ini. Maka secara teritorial ya di dalam Statuta Roma itu bahwa ICC dapat menjalankan fungsinya dan kewenangannya di wilayah negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma. Namun kalau negara tersebut tidak meratifikasi, maka tetap dapat ICC itu berperan di negara tersebut dengan dibuatnya perjanjian khusus.
ya, dengan dibuatnya perjanjian khusus. Jadi mungkin ada negara yang belum ratifikasi, tapi negara tersebut berimbas apakah kejahatan perang atau kemanusiaan atau genosid, agresi dan sebagainya, maka tetap bisa ICC ini mengambil kewenangannya dengan dibuatkan yang namanya perjanjian khusus, ya. Paham sampai sini ya maksud Ibu ya? Jadi negara-negara yang bisa dibantu artinya ya oleh ICC ini adalah mereka yang sudah meratifikasi Statuta Roma. Tapi yang belum, bisakah dibantu? Bisa, tapi dengan dibuat yang namanya perjanjian khusus. Ya, perjanjian khusus yang dibuat oleh ICC dengan negara tersebut agar ICC dapat membantu permasalahan global di negara tersebut gitu ya. Oke, yang keempat adalah yuridiksi temporal. Nah, yuridiksi temporal ini dianggap penting di dalam hukum pidana karena dia menganut kembali lagi ke asas legalitas ya, nullum delictum nulla puna sine previa legi ponali, yang artinya tidak dapat dituntut dan dihukum atas dasar tindakan yang pada waktu dilakukan belum dinyatakan sebagai tindak pidana. Nah, Statuta Roma ini juga mencerminkan gagasan ICC itu hanya kejahatan yang berlaku pada saat statuta itu dinyatakan berlaku. Jadi berlakunya Statuta Roma itu pada 1 Juli 2002. Maka secara as legalitas, kejahatan-kejahatan yang dapat dihukum adalah kejahatan di 1 Juli 2002. Di bawah itu belum bisa gitu. Karena dia menganut asas legalitas. Bagaimana Bu dengan kejahatan-kejahatan lampau misalnya ya? Kejahatan-kejahatan lampau yang akhirnya terbuka pada saat sekarang. Apakah bisa dinaikkan ke ICC? Ya tidak bisa, ya. Mengapa tidak bisa? Karena memang dia menganut asas legalitas. Hanya saja ya, kalau ada ya dari ICC sendiri melakukan yang namanya apa asas eh, berlaku surut itu ya, Ibu lupa nama asasnya itu ya, asas berlaku surut, maka eh, bisa diberlakukan juga untuk kasus tersebut. Tapi itu kewenangannya dari para hakim ICC ya, asas berlaku surut tersebut ya. Oke, ini karena waktunya sudah mau habis ya. Mungkin Ibu buka satu sesi tanya jawab, silakan. Ada yang mau bertanya tentang ICC ini? Hmm, Ada yang mau bertanya untuk International Criminal Court? Jadi belum semua ya, masih banyak lagi yang akan Ibu jelaskan. Mungkin nantilah setelah sesi selanjutnya nanti ya, Ibu akan membahas kembali tentang International Criminal Court System ini ya. Ada mungkin yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada pas, oke. Kalau pas maka mungkin Ibu padakan dulu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti akan Ibu kirim link Zoom yang kedua untuk online kuis dan juga persiapan untuk UTS minggu depan ya. Jadi Kamis depan kita akan melakukan UTS. Jadi Ibu akan sedikit prepare ya, kisi-kisi ya untuk UTS ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Jumpa lagi di link Zoom setelah ini ya. Eh, Langsung nih kalau udah di WA grup Ibu masukkan langsung aja kalian join ya ke grup ke Zoom-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.